Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan hari-hari mulia di bulan Zulhijjah. Kemarin adalah hari Arafah, hari yang mulia, di mana doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kaum muslimin seluruh dunia berkumpul di padang Arafah, dan kita yang di tanah air disunahkan untuk berpuasa. Puasa Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah, adalah salah satu amalan sunnah yang sangat utama. Dari amalan ini ada banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam kehidupan seorang muslim. Apa itu? Yang pertama, yakni menghapuskan dosa dan membersihkan diri. Puasa Arafah mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa puasa Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun, yakni tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Apa pelajarannya? Yakni kita selalu punya kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan dosa. Kemudian yang kedua, meningkatkan ketakwaan dengan menahan lapar, haus, dan hawa nafsu. Seorang muslim belajar mengendalikan diri. Apa pelajarannya? Yakni takwa bukan hanya di lisan, tapi adalah pengendalian diri sehari-hari. Kemudian yang ketiga, melatih keikhlasan beribadah. Puasa Arafah dilakukan tanpa riya, tanpa pamer. Hanya Allah yang tahu siapa yang benar-benar berpuasa. Apa pelajarannya? Yakni amal terbaik adalah yang ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa syukur. Ketika berpuasa, kita merasakan nikmatnya makanan dan minuman setelah berbuka. Nikmat sekecil apapun harus kita syukuri, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, menghidupkan sunnah Nabi. Puasa Arafah adalah amalan yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak berhaji. Pelajarannya apa? Mencintai Nabi berarti mengikuti sunnah beliau. Kemudian yang keenam, momentum doa dan ibadah. Hari Arafah adalah hari yang sangat istimewa untuk memperbanyak doa, zikir, dan istighfar. Apa pelajarannya? Yakni ada waktu-waktu terbaik yang harus kita manfaatkan untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Arafah mengajarkan kita pengampunan Allah
ketakwaan, keikhlasan, syukur, dan semangat ibadah. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha bukan sekadar hari makan-makan, memakai pakaian baru, atau menyembelih hewan kurban. Idul Adha adalah hari agung yang penuh kemuliaan, pengorbanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ayat yang singkat yang mulia ini menunjukkan bahwa salat Id dan kurban adalah syiar besar dalam agama kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan Allah untuk menyembelih putra yang dicintainya, Ismail alaihissalam. Beliau tidak membantah, tidak menolak. Begitu pula anaknya Ismail. Apa katanya? "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Dalam surah As-Saffat ayat 102. Inilah pelajaran besar Idul Adha, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam berkorban, kemudian mendahulukan perintah Allah daripada hawa nafsu. Kaum muslimin, kaum muslimat, kemuliaan Idul Adha juga terlihat dari besarnya pahala kurban. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada amalan yang paling dicintai Allah pada hari Nahar selain mengalirkan darah kurban. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin, kaum muslimat, ibadah kurban bukan tentang mahalnya hewan, tetapi tentang ketakwaan dan keikhlasan hati. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 37, daging dan darah hewan kurban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Kaum muslimin, kaum muslimat, hari raya Idul Adha juga mengajarkan kepada kita kepedulian. Orang-orang miskin harus ikut merasakan nikmat makanan, yang mampu berbagi kepada yang membutuhkan, yang kaya belajar rendah hati, yang miskin merasakan kebahagiaan. Islam adalah agama kasih dan sayang, agama kebersamaan. Karena itu, jangan kita jadikan Idul Adha hanya sebatas tradisi tahunan. Jadikan Idul Adha sebagai momentum memperbaiki diri. Yang masih jauh dari Allah, marilah mendekat. Yang masih pelit, marilah belajar berbagi. Yang masih sombong, mari belajar tawadu, rendah hati. Yang masih malas beribadah, mari kembali taat. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, marilah kita memperbanyak takbir, zikir, sedekah, silaturahim, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah, kurban, dan taubat kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.